Gerimis tipis yang membasahi aspal komplek, permata hijau, seolah menjadi latar musik yang muram bagi kepulangan Aris. Motor bebeknya yang mengeluarkan suara trek-tek-tek tak keruan itu seakan berteriak di tengah deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi tetangga, mulai dari seri terbaru pabrikan Jerman, hingga mobil listrik yang harganya setara dengan gaji Aris selama 10 tahun jika ia benar-benar hanya seorang kurir. Aris mematikan mesin motornya. Ia terdiam sejenak, menatap bayangannya di spion yang retak. Wajahnya kusam, ada bekas debu jalanan yang menempel di dahi, dan jaket hijaunya berbau asap knalpot. Namun, jika ada yang jeli menatap matanya, mereka akan menemukan ketenangan seorang singa yang sedang bersembunyi di balik bulu domba. Bagi Aris, penyamaran ini adalah ujian terakhir. Ujian yang ia janjikan pada mendiang ayahnya, sang pendiri Nusantara Logistics Group, sebelum beliau wafat. Hanya setahun. Aris, hiduplah sebagai orang paling bawah di perusahaanmu sendiri. Lihat bagaimana dunia memperlakukan orang yang tidak punya apa-apa. Baru setelah itu, kau layak memimpin ribuan orang, bisik suara ayahnya dalam ingatan Aris. Setahun itu sudah lewat, dan hari ini adalah hari terakhirnya bermain peran. Saat melangkah menuju pintu samping, Aris berpapasan dengan Pak Jono, sopir pribadi Om Darmawan yang sedang mencuci mobil Alphard hitam mengkilap. Pak Jono menatap Aris dengan iba. "Mas Aris baru pulang? Hujan-hujanan lagi?" tanya Pak Jono lirih. Aris tersenyum tipis. "Iya, Pak. Kejar setoran buat lebaran." "Sabar ya, Mas. Tadi saya dengar di dalam. Nyonya sedang marah-marah lagi soal Mas Aris. Kalau saya jadi Mas, mungkin saya sudah menyerah," bisik Pak Jono sambil menggelengkan kepala. Aris hanya mengangguk sopan. Ia tahu Pak Jono adalah satu dari sedikit orang di lingkungan ini yang masih menganggapnya manusia. Di dalam rumah, suasana mendadak tegang. Ternyata bukan hanya Bu Lastri yang ada di sana, tapi juga Tante Rosa, adik Bu Lastri yang paling kompetitif. Mereka sedang duduk di sofa beludru sambil menyesap teh chamomile yang aromanya menenangkan. Namun obrolan mereka justru sangat menyengat. "Loh, itu suaminya Rania baru pulang?" Suara Tante Rosa meninggi, sengaja agar Aris mendengar. "Nia, itu suamimu bawa apa? Bau asapnya sampai ke sini." "Loh, tolong ya, semprot pengharum ruangan dulu. Nanti kalau karpet bulu domba ibu kamu bau apek, siapa yang mau ganti? Gaji suamimu setahun pun nggak cukup buat biaya dry clean karpet ini." Rania yang sedang membawakan nampan berisi camilan hanya bisa mematung. Wajahnya memerah padam. Ia menatap Aris yang berdiri di ambang pintu dapur, basah dan kuyup. "Mas, langsung ke kamar saja," pinta Rania. Suaranya bergetar menahan tangis. "Nanti dulu, Rania," seru Bu Lastri, berdiri dengan angkuh. "Aris, sini kamu. Jangan cuma menunduk seperti pesakitan." Aris berjalan mendekat, menjaga jarak agar tetesan air dari jaketnya tidak mengenai lantai marmer. "Iya, Bu. Ada apa?" Tante Rosa ini baru saja pamer kalau menantunya, si pengusaha properti itu, baru saja menyumbang 10 juta untuk panti asuhan sebagai zakat mal. Ibu malu. "Aris, ibu ini punya menantu, tapi kalau ditanya orang, menantumu kerja apa?" Ibu cuma bisa jawab, dia membantu kelancaran logistik nasional. Padahal maksudnya cuma tukang antar paket. Bu Lastri tertawa pahit, diikuti tawa elegan Tante Rosa yang terdengar seperti suara pisau yang diasah. "Sabar, Kak Lastri," timpal Tante Rosa sambil membetulkan letak cincin berliannya yang sebesar biji jagung. "Mungkin memang nasib Rania begini. Dulu padahal banyak anak pejabat yang mau sama dia, malah pilih yang setia." "Setia sih setia, tapi kalau dompetnya kosong, kesetiaan itu nggak bisa dimakan, kan?" Aris menatap Tante Rosa dengan pandangan datar. Ia mengingat nama suami Tante Rosa, seorang kontraktor yang diam-diam sedang memohon pinjaman modal ke anak perusahaan Aris untuk proyek jalan tol yang mangkrak. Aris hanya perlu satu jentikan jari untuk membuat keluarga Tante Rosa jatuh miskin besok pagi. Tapi belum sekarang. Belum saatnya.
Maaf kalau kehadiran saya mengganggu kenyamanan ibu dan tante, kata Aris dengan nada yang sangat sopan, hampir terdengar seperti robot. Saya permisi ke belakang. Saat di kamar, Aris melihat kamarnya yang pengap. Kamar ini sebenarnya adalah kamar asisten rumah tangga yang sudah lama tidak dipakai, terletak tepat di sebelah gudang. AC-nya sering berbunyi kasar dan bocor. Disinilah ia dan Rania menghabiskan 3 tahun pernikahan mereka. Rania masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan langsung menghambur ke pelukan Aris. Tangisnya pecah di dada Aris yang masih basah. Maafkan aku, Mas. Maafkan keluargaku, bisik Rania terisak. Aku nggak peduli kamu kurir atau apapun. Tapi aku nggak tahan melihat mereka menghinamu terus-menerus. Kenapa kita nggak pindah saja? Kita kontrak rumah kecil juga nggak apa-apa. Asal kita tenang. Aris mengelus rambut istrinya dengan lembut. Sabar, Nia. Sedikit lagi. Kita bertahan di sini karena aku ingin mereka tahu siapa yang mereka injak-injak selama ini. Kamu tahu kan, besok adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Rania mendongak. Matanya yang sembab menatap Aris dengan heran. Kamu ingat? Tapi besok kan barengan sama acara bukber besar di rumah Om Darmawan. Kita pasti bakal dihina lagi di sana. Besok tidak akan ada yang berani menghinamu. Rania. Aku berjanji, ujar Aris dengan nada yang sangat dalam. Besok, kado pernikahanmu akan menjadi kado yang paling dibicarakan di kota ini. Aris kemudian melepas jaketnya, memperlihatkan kemeja kerjanya yang lusuh. Ia duduk di pinggir tempat tidur yang berderit, lalu mengambil sebuah amplop coklat kusam dari tasnya. Di dalamnya bukan hanya manifest pengiriman, tapi juga sebuah smart key dengan logo mobil mewah yang ia sembunyikan di lapisan paling bawah. Malam itu, saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap dalam kemewahan mereka, Aris menyalakan laptop tuanya yang sudah dimodifikasi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Layarnya menampilkan grafik saham yang bergerak naik, laporan laba rugi tahunan yang mencapai angka triliunan, dan daftar aset yang baru saja ia setujui untuk dibeli. Salah satu aset itu adalah Darmawan Construction, perusahaan milik Om Darmawan yang sedang sekarat karena korupsi internal. Om Darmawan tidak tahu bahwa orang yang ia hina sebagai kurir motor butut adalah orang yang memegang napas terakhir perusahaannya. Aris mengetik sebuah email kepada sekretaris pribadinya, seorang pria bernama Hendra yang sudah ia percayai bertahun-tahun. Hendra, siapkan iring-iringan besok jam 6 sore. Aku akan berada di kediaman Darmawan. Jangan gunakan mobil biasa. Bawa armada terbaik. Dan pastikan seluruh data hutang pribadi keluarga besar mereka sudah siap di tanganku. Kita akan melakukan buka puasa yang takkan pernah mereka lupakan. Aris menutup laptopnya. Ia menatap Rania yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah istrinya terlihat sangat lelah. Ada sisa air mata di sudut matanya. Aris mengecup kening Rania. Tidurlah, istriku. Besok, dunia akan bertekuk lutut di bawah kakimu. Pagi hari di kediaman Bulastri dimulai dengan denting notifikasi ponsel yang tak berhenti. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar di ruang makan seolah tidak mampu menghangatkan suasana dingin yang menyelimuti meja makan. Di sana, Rania duduk tertegun menatap layar ponselnya. Sebuah pesan di grup WhatsApp keluarga besar, Bani Darmawan, baru saja masuk. Menu, pengumuman, kambing guling dan seafood keluarga besar nanti malam di kediaman harap Om membawa pasangan yang sesuai dengan kapasitas acara. Gold, minimal merek lokal premium atau butik. Di bawah pesan itu, Tante Rosa menambahkan komentar yang seperti siraman cuka di atas luka. Nia, jangan lupa ajak Aris ya. Tapi kalau bisa, motornya parkir di depan minimarket depan kompleks saja, lalu jalan kaki ke rumah Om Darmawan. Takutnya ojek online lain mengira rumah Om Darmawan itu pangkalan karena lihat motor suamimu. Oh ya, kalau Aris nggak punya baju putih yang bersih, bilang tante ya. Nanti tante kasih bekas sopir tante yang lama. Masih bagus kok. Stiker tertawa bermunculan dari sepupu-sepupu Rania. Rania merasakan jemarinya bergetar. Ia menoleh ke arah Aris yang sedang tenang mengoleskan selai roti tawar murah yang mereka beli semalam.
Aris tidak melihat ponselnya, atau lebih tepatnya, ia sengaja mengabaikan grup yang isinya hanya ajang pamer kasta itu. "Mas, mereka keterlaluan," bisik Rania, menyodorkan ponselnya ke hadapan Aris. Aris membaca pesan itu dengan perlahan. Tidak ada urat kemarahan yang menonjol di pelipisnya. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. "Putih dan emas ya? Menarik. Kebetulan Mas punya kemeja putih yang cukup bersih di lemari." "Tapi Mas, Tante Rosa bilang soal motor dan baju bekas sopir." Rania terisak kecil. "Kenapa mereka tidak bisa menghargaimu sekali saja? Kamu itu suamiku, bukan sampah." Tepat saat itu, Bu Lastri masuk ruang makan dengan daster sutranya. Ia langsung merebut ponsel dari tangan Rania. "Nia, kamu ini kenapa menangis pagi-pagi? Apa yang dikatakan Rosa itu benar? Ibu sudah bilang berkali-kali, kalau Aris mau datang, dia harus tahu diri. Jangan membuat ibu malu di depan kakak-kakak ibu. Om Darmawan itu orang terpandang. Koleganya banyak yang hadir nanti malam. Kalau Aris datang dengan bau matahari dan kemeja lusuh, ibu mau taruh di mana muka ibu?" Bu Lastri kemudian beralih menatap Aris dengan tatapan tajam. "Aris, dengar. Kalau kamu memang cinta sama Rania, malam ini kamu nggak usah datang. Bilang saja kamu lembur antar paket sampai sahur. Itu lebih terhormat daripada kamu datang dan jadi bahan tertawaan. Ibu akan bilang ke mereka kalau kamu sedang mengejar bonus lebaran." Aris meletakkan rotinya. Ia menatap ibu mertuanya dengan tenang, tatapan yang membuat Bu Lastri sedikit merasa tidak nyaman namun segera ia tepis dengan keangkuhan. "Bu, ini acara keluarga besar. Sebagai suami Rania, saya merasa wajib hadir. Soal pakaian dan kendaraan, ibu tidak perlu khawatir. Saya akan memastikan bahwa malam ini tidak akan ada satupun orang yang bisa memandang rendah Rania karena saya," ucap Aris dengan nada rendah namun penuh penekanan. "Halah, omong kosong apa lagi itu? Mau sewa jas di pasar loak?" cibir Bu Lastri sambil berlalu pergi. Setelah ibunya menjauh, Aris menggenggam tangan Rania. "Nia, aku harus berangkat kerja sekarang. Ada beberapa paket penting yang harus aku urus sendiri hari ini. Kamu berangkatlah lebih dulu bersama ibu sore nanti. Aku akan menyusul langsung ke rumah Om Darmawan." "Mas, kamu beneran mau datang?" tanya Rania cemas. "Aku akan datang, sayang. Dan aku berjanji, ini adalah terakhir kalinya kamu harus menunduk saat mereka bicara," ujar Aris sambil mencium kening istrinya dengan sangat lama. Aris keluar dari rumah itu bukan menuju pangkalan logistik tempat ia biasanya melapor. Ia memacu motor bebeknya menuju sebuah kawasan industri tertutup di pinggiran kota. Di depan sebuah gerbang baja tinggi tanpa papan nama, dua penjaga berbadan tegap dengan seragam safari hitam langsung berdiri tegak saat melihat Aris. Meskipun Aris hanya mengendarai motor tua, para penjaga itu memberikan hormat yang sangat dalam. Aris memarkir motornya di sudut tersembunyi, lalu melangkah masuk ke dalam gedung yang ternyata adalah markas operasional rahasia Nusantara Logistics Group. Di dalam, suasananya sangat berbeda dengan debu jalanan yang baru saja ia lalui. Lantai marmer hitam, layar-layar monitor raksasa yang menampilkan pergerakan kapal kargo di seluruh dunia, dan puluhan staf yang bekerja dalam keheningan yang profesional. "Selamat pagi, Tuan Aris," sambut Hendra, sekretaris pribadinya yang sudah menunggu dengan tablet di tangan. Hendra adalah pria yang sangat efisien. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. "Laporan?" singkat Aris sambil berjalan menuju ruang ganti pribadinya. "Proses akuisisi Darmawan Construction sudah mencapai 98%. Tanda tangan terakhir hanya butuh otorisasi Bapak di sistem digital. Om Darmawan saat ini sedang dalam kondisi panik, karena seluruh rekening perusahaannya dibekukan oleh bank terkait audit internal yang kita picu 3 hari lalu. Dia benar-benar butuh dana segar malam ini juga," lapor Hendra dengan nada datar. Aris melepas jaket kurirnya, membiarkan kain lusuh itu jatuh ke lantai. Ia masuk ke dalam ruang ganti dan keluar beberapa menit kemudian dengan setelan bespoke suit berwarna putih gading dengan detail kancing emas murni sesuai dress code yang diminta Tante Rosa,
namun dengan harga yang bisa membeli satu rumah di komplek Permata Hijau. Bagus. Biarkan dia merasa terjepit sedikit lagi. Aris menatap pantulan dirinya di cermin. Citra kurir yang lemah itu hilang sepenuhnya, berganti dengan aura otoritas yang sangat kuat. Hendra, siapkan juga laporan hutang pribadi Tante Rosa dan suaminya. Saya dengar mereka menjaminkan sertifikat rumah mereka ke salah satu anak perusahaan kita untuk investasi bodong di Kalimantan. Betul, Tuan. Statusnya sudah macet selama 6 bulan. Kami bisa melakukan penyitaan aset kapan saja Anda perintahkan. Aris memperbaiki letak jam tangan Patek Philippe di pergelangan kirinya. Jam itu harganya lebih mahal dari seluruh koleksi mobil Om Darmawan. Tahan dulu. Simpan itu untuk hidangan penutup setelah buka puasa nanti malam. Lalu soal kado pernikahan untuk Ibu Rania? Tanya Hendra. Aris tersenyum dingin. Sudah siap. Sudah, Tuan. Unit Rolls-Royce Spectre terbaru sudah berada di dalam truk pengangkut tertutup, lengkap dengan surat-surat atas nama Ibu Rania. Kami juga sudah menyiapkan sertifikat kepemilikan gedung apartemen The Horizon yang baru selesai dibangun sebagai kado tambahan. Aris mengangguk puas. Ia kemudian duduk di kursi kebesarannya. Kursi yang selama setahun ini ia tinggalkan untuk merasakan kerasnya aspal jalanan. Ia mengambil ponsel satelitnya, menghubungi nomor yang selama ini ia hindari. Halo, Om Darmawan? Iya, ini Aris. Menantumu yang kurir itu. Aris berbicara dengan nada yang sengaja dibuat terdengar rintih dan ragu-ragu di telepon, sebuah akting yang sempurna. Di seberang telepon, suara Om Darmawan terdengar membentak. Ada apa kamu telepon? Sibuk saya. Kalau mau pinjam uang buat bayar kontrakan, jangan ke saya. Bukan, Om. Saya cuma mau memastikan. Apa benar malam ini saya boleh datang ke bukber? Soalnya ibu mertua bilang saya bakal malu-maluin. Ya kalau sudah tahu malu-maluin, nggak usah datang. Tapi ya sudahlah. Rania sudah telanjur minta izin. Datang saja. Tapi kamu duduk di meja belakang sama tukang catering, ya? Jangan kumpul sama kolega saya. Dan satu lagi, bawakan saya kurma yang bagus. Jangan kurma kiloan yang berulat. Bip sambungan diputus sepihak oleh Om Darmawan. Aris meletakkan ponselnya dan tertawa kecil. Hendra yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu bahwa kurma yang akan dibawa Aris malam ini akan menjadi makanan paling pahit yang pernah mereka telan seumur hidup. Jangan Hendra, ada yang terlihat panggil mencolok. Aris. Aku Iya, ingin ini menjadi Tuan. kejutan yang benar-benar Pastikan semua tim membagongkan. lapangan sudah berada di Dimengerti, posisi masing-masing Tuan. di sekitar rumah Om Sore Darmawan itu, jam 5 Aris sore. kembali mengenakan jaket kurirnya di atas kemeja mahalnya yang ia tutup rapat-rapat. Ia kembali mengendarai motor bebeknya, membelah kemacetan kota Jakarta yang mulai padat oleh orang-orang yang bergegas pulang untuk berbuka. Di dalam tas ranselnya, terdapat sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi surat kematian bagi keangkuhan keluarga besar istrinya. Aris melihat jam tangannya. Pukul 16.30. Pertunjukan akan segera dimulai. Matahari mulai condong ke ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang mewah di atas atap-atap rumah megah kawasan elit Menteng. Di depan rumah Om Darmawan, deretan mobil mewah sudah terparkir rapi, membentuk barisan prestise yang mengintimidasi siapapun yang melintas. Seorang petugas keamanan berseragam safari sibuk mengatur lalu lintas kecil di sana. Weh, motor butut dilarang parkir di sini. Geser ke sana, dekat tempat sampah. Bentak petugas itu saat melihat Aris datang dengan motor bebeknya yang terbatuk-batuk. Aris hanya mengangguk pelan tanpa suara. Ia memarkir motornya tepat di samping bak sampah besar. Persis seperti instruksi Tante Rosa di grup WhatsApp tadi pagi. Ia melepas helm kusamnya, merapikan rambutnya sejenak melalui spion yang retak, lalu berjalan menuju gerbang besar yang terbuka lebar. Di teras depan, ia melihat Rania berdiri bersama Bu Lastri. Rania tampak cantik dengan kaftan putih, namun matanya yang sembab tak bisa membohongi siapapun bahwa ia baru saja habis menangis. Saat melihat Aris berjalan mendekat dengan jaket kurir yang tersampir di tangan dan kemeja putih yang tertutup debu jalanan, Bu Lastri langsung membuang muka. "Mas, kamu beneran datang?"
bisik Rania saat Aris sampai di sampingnya. Ia segera mengambil tisu dari tasnya, mengusap setitik noda hitam di pipi Aris. Ibu marah besar tadi. Mas, katanya kamu sengaja mau bikin malu keluarga. Aku sudah janji akan datang. Nia, jangan khawatir, jawab Aris lembut. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang tengah yang luasnya hampir seperti lapangan futsal. Lantainya tertutup karpet persia tebal, dan di tengah ruangan, meja makan panjang sudah dipenuhi hidangan yang aromanya menggugah selera tapi tidak bagi Aris. Baginya, ruangan itu berbau kesombongan yang menyengat. Wah, pahlawan logistik kita sudah sampai, seru Om Darmawan dengan suara lantang, menghentikan obrolan santai para sepupu dan kolega bisnisnya. Semua mata tertuju pada Aris. Ada yang menatap dengan tawa tertahan, ada yang menatap dengan rasa jijik yang terang-terangan. Aris, kamu ini konsisten sekali ya. Timpal sepupu Rania, Kevin, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan pialang saham. Bulan suci begini harusnya kan kita naik level. Tapi kamu tetap saja setia sama debu jalanan. Lihat ini. Kevin memamerkan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Ini hasil bonus 1 bulan saya. Kamu perlu berapa kali lebaran buat beli 1 bautnya saja? Gelak tawa pecah di ruangan itu. Aris hanya tersenyum tipis. Jam yang bagus. Vin. Semoga waktunya selalu tepat. Terutama saat menghitung kerugian investasi nasabahmu besok. Kevin mengerutkan kening. Merasa tersinggung. Namun ia kembali tertawa. Sok tahu kamu. Tukang pakai tahu apa soal saham? Om Darmawan kemudian bertepuk tangan, memberi tanda agar semua orang menuju meja makan. Ayo, kita mulai bersiap. Tapi maaf ya, Aris, kursi di meja utama ini sudah penuh. Saya sudah siapkan tempat spesial buat kamu. Biar kamu merasa, di rumah. Saya taruh kursi plastik di pojok dekat pintu dapur. Biar kalau ada paket datang, kamu bisa langsung terima, kan? Hinaan itu begitu telanjang. Rania meremas tangan Aris. Wajahnya memucat. Om, Aris itu suamiku. Masa dia harus duduk terpisah? Sudahlah Nia, jangan membantah pamanmu. Potong Bulastri ketus. Om Darmawan sudah baik membiarkan suamimu masuk. Lagi pula, baju Aris itu bau asap knalpot. Jangan sampai baunya mengganggu selera makan kolega bisnis pamanmu yang terhormat ini. Aris menepuk tangan Rania pelan, memberi isyarat bahwa ia tidak keberatan. Ia berjalan menuju kursi plastik berwarna biru di pojok ruangan, duduk sendirian dengan kotak kurma sederhana yang ia bawa tadi pagi. Tidak ada piring keramik mahal untuknya, hanya piring plastik tipis yang biasanya digunakan untuk nasi kotak murah. Saat adzan maghrib berkumandang, suasana makan malam dimulai. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan tawa pongah. Om Darmawan, dengar-dengar proyek pembangunan apartemen di pusat kota itu lagi lancar ya? Tanya Tante Rosa sambil menyuap daging domba. Wajah Om Darmawan sedikit berubah. Namun ia segera menutupi kecemasannya dengan tawa palsu. Oh, tentu. Lancar sekali. Meskipun ada sedikit kendala administrasi di bank. Tapi kolega saya dari Nusantara Logistics sedang mempertimbangkan untuk menyuntikkan modal. Mereka itu raksasa. Rosa, kalau mereka bergabung, saya bisa beli setengah dari kota ini. Aris yang duduk di pojok, menyeruput teh hangat dari gelas plastik, hampir saja tersedak mendengar kebohongan itu. Ia tahu persis bahwa Om Darmawan sudah mengirim belasan proposal memohon bantuan ke kantornya. Dan semuanya berakhir di tempat sampah oleh Hendra atas perintahnya. Aris, kamu kerja di logistik kan? Pernah dengar soal CEO Nusantara Logistics? Tanya Om Darmawan tiba-tiba, bermaksud memamerkan relasi bayangannya. Katanya dia orangnya misterius, dingin, dan punya aset triliunan. Kamu yang cuma kurir di level bawah, pasti cuma bisa lihat bannya saja kalau mobilnya lewat, ya? Saya pernah bertemu dengannya, Om. Jawab Aris tenang sambil mengunyah sebutir kurma. Orangnya biasa saja. Malah sering pakai jaket kurir kalau sedang ingin melihat bagaimana karyawannya bekerja. Ruangan itu mendadak hening sejenak, sebelum kemudian meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya.
Hahaha, ngelantur kamu, Riz. Kebanyakan hirup karbon monoksida di jalannya. Kevin terbahak-bahak sampai matanya berair. CEO triliuner pakai jaket kurir? Itu cuma ada di sinetron murah. Orang kaya itu ya seperti kita ini, pakai barang mewah, makan di meja mahal, bukan duduk di kursi plastik pojokan sambil makan kurma murah. Bu Lastri menggelengkan kepala dengan rasa malu yang luar biasa. Rania, lihat suamimu. Sudah miskin. Halu pula. Ibu benar-benar nggak habis pikir kenapa kamu masih tahan. Rania hanya menunduk. Air matanya jatuh ke dalam mangkuk supnya. Ia merasa dunianya runtuh. Ia tidak mengerti kenapa Aris malah memancing keributan dengan cerita aneh itu. Ia ingin menarik Aris pergi sekarang juga, menjauh dari semua penghinaan ini. Namun, di tengah keriuhan itu, Aris melirik jam dinding. Pukul 18.45. Om Darmawan, panggil Aris dengan suara yang lebih berat. Kali ini auranya sedikit berubah. Kalau boleh saya tanya, apa proyek apartemen Om sudah dapat izin lingkungan yang baru? Saya dengar lahannya bermasalah karena tumpang tindih dengan aset milik sebuah konsorsium besar. Om Darmawan tersentak. Garpu di tangannya terjatuh. Kamu tahu apa soal itu? Itu urusan bisnis tingkat tinggi. Jangan sembarangan bicara atau saya usir kamu sekarang juga. Saya hanya menyarankan, Om, mungkin malam ini Om harus lebih banyak berdoa daripada banyak bicara. Karena kadang-kadang, apa yang Om remehkan adalah kunci yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidup Om dalam sekejap, kata Aris sambil berdiri dari kursi plastiknya. Kurang ajar. Keluar kamu dari sini, teriak Om Darmawan sambil menggebrak meja. Nia, bawa suamimu ini pergi. Dia sudah gila. Bu Lastri berdiri, wajahnya merah padam. Aris, kamu benar-benar keterlaluan. Keluar sekarang juga. Jangan pernah injakan kaki di rumah ini atau di rumah ibu lagi. Rania berdiri, menggandeng tangan Aris dengan erat. Ayo mas, kita pergi. Kita nggak butuh mereka. Aris tidak bergerak. Ia justru mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Tunggu sebentar. Nia, masih ada satu paket lagi yang belum sampai. Dan paket ini harus diterima oleh Om Darmawan secara pribadi. Tepat saat Aris menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat halus namun berwibawa di depan gerbang. Suaranya bukan seperti mobil-mobil yang ada di sana. Ini adalah suara mesin yang jauh lebih bertenaga dan mahal. Cahaya lampu mobil yang sangat terang menembus masuk melalui jendela kaca besar ruang makan, menyilaukan mata semua orang yang ada di sana. 3 mobil hitam pekat dengan pengawalan motor besar berhenti tepat di depan pintu masuk. Siapa itu? Gumam Tante Rosa, mencoba menutupi matanya dari silauan lampu. Ada tamu VIP Om Darmawan yang belum datang. Om Darmawan mendadak pucat. Ia mengenali plat nomor mobil paling depan. Itu adalah mobil yang hanya dimiliki oleh Dewan Direksi Tertinggi Nusantara Logistics. Harapannya membuncah. Ia mengira mereka datang untuk memberikan kabar baik soal pinjaman modalnya. Itu mereka. Itu penyelamat bisnis saya. Seru Om Darmawan dengan antusias, melupakan kemarahannya pada Aris. Ia berlari kecil menuju pintu depan, merapikan jasnya, bersiap menyambut sang penyelamat. Aris hanya berdiri diam di pojokan, masih di samping kursi plastiknya. Ia melepaskan kancing jaket kurirnya, memperlihatkan sedikit kerah kemeja putih gadingnya yang mulai bersinar terkena lampu ruangan. Persiapkan dirimu, Nia, bisik Aris pada istrinya yang masih kebingungan. Drama ini baru saja mencapai bagian paling menarik. Suara deru mesin mobil di halaman depan bukan lagi sekadar suara kendaraan. Itu adalah suara otoritas yang merobek keheningan malam di Menteng. Lampu sorot LED dari iring-iringan itu begitu terang hingga bayangan orang-orang di dalam ruang makan memanjang di lantai marmer, menciptakan siluet yang kaku dan tegang. Om Darmawan, dengan wajah yang mendadak ceria dan penuh harap, hampir berlari menuju pintu utama. Ia mengabaikan ceceran makanan di sudut bibirnya. Lihat, lihat semuanya. Itulah yang saya katakan. Relasi saya dari Nusantara Logistics datang. Mereka pasti membawa kabar baik soal suntikan modal itu.
serunya bangga. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, seolah ingin memastikan Aris mendengar betapa hebat pergaulannya. Tante Rosa dan Bu Lastri ikut berdiri, merapikan tatanan rambut dan perhiasan mereka. Duh, kenapa tidak bilang-bilang kalau ada tamu sepenting itu? Wan, kami kan bisa menyiapkan penyambutan yang lebih layak, bukan cuma duduk di dekat kurir ini. Sindir Tante Rosa sembari melirik Aris dengan tajam. Pintu jati besar itu terbuka. 3 pria berjas hitam slim fit dengan alat komunikasi di telinga mereka masuk terlebih dahulu, berdiri di sisi kiri dan kanan pintu seperti pagar betis. Kemudian, melangkah masuk seorang pria parubaya dengan aura yang sangat tajam. Namanya Pak Baskoro, salah satu komisaris paling disegani di industri logistik nasional. Di belakangnya, Hendra menyusul dengan tas kerja kulit buaya yang terlihat sangat mahal. Om Darmawan membungkuk sangat rendah, hampir 90 derajat. Selamat malam, Pak Baskoro. Suatu kehormatan luar biasa Bapak sudi mampir ke gubuk saya di tengah acara bukber keluarga kami. Silakan duduk di meja utama. Kami baru saja akan memulai hidangan penutup. Pak Baskoro tidak berhenti. Ia bahkan tidak melirik kursi empuk yang ditawarkan Om Darmawan. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan dingin, melewati deretan wajah-wajah penuh puja-puji keluarga Rania, hingga pandangannya berhenti di sudut ruangan. Di pojok gelap dekat pintu dapur, di atas kursi plastik biru yang miring, wajah Pak Baskoro mendadak berubah. Dari dingin menjadi pucat pasi, lalu berubah menjadi ekspresi hormat yang sangat dalam hampir seperti ketakutan. Pak Aris. Suara Pak Baskoro bergetar. Keheningan yang mencekam jatuh di ruang makan itu. Begitu heningnya hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu. Om Darmawan tertawa hambar, mengira Pak Baskoro salah lihat karena pencahayaan yang remang di pojokan. Ah, Bapak bercanda. Itu bukan Aris siapa-siapa. Pak, itu cuma menantu saya, seorang kurir lapangan. Mungkin namanya memang mirip. Mari Pak, lewat sini. Jangan pedulikan orang di pojok itu. Namun, Pak Baskoro justru melangkah cepat mengabaikan Om Darmawan. Ia berjalan lurus menuju kursi plastik itu. Hendra, sang sekretaris, mengikuti di belakang dengan langkah yang tegap. Di depan Aris, kedua pria yang dianggap dewa oleh Om Darmawan itu secara serentak membungkukkan badan mereka dengan sangat rendah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan kami, Pak CEO. Ucap Hendra dengan suara lantang yang membelah ruangan. Kami sudah mencari Anda di seluruh titik pengiriman. Kami tidak tahu Anda sedang berada di posisi ini. Aris masih duduk santai. Ia meletakkan gelas plastiknya yang sudah kosong ke lantai. Ia perlahan berdiri. Gerakannya tenang namun penuh wibawa. Rania, yang masih memegang lengan Aris, merasa seolah pria di sampingnya ini tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa yang tak terjangkau. CEO? Pak CEO? Gumam Bu Lastri. Suaranya nyaris hilang. Ia berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak jatuh pingsan. Hendra, Baskoro, kalian terlambat 10 menit. Kata Aris datar. Suaranya tidak lagi rintih atau ragu. Itu adalah suara seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah pada ribuan nyawa. Mohon maaf, Pak. Lalu lintas sangat padat. Ini dokumen yang Anda minta. Hendra menyodorkan sebuah tablet digital transparan dan sebuah map kulit hitam. Dan di luar, tim aset sudah menunggu instruksi selanjutnya mengenai properti ini. Om Darmawan merasa dunianya berputar. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa sesak napas. Tunggu. Pak Baskoro, ini pasti ada salah paham. Aris ini kurir. Dia anak buah di level paling bawah perusahaan Anda. Saya lihat sendiri dia pakai jaket hijau itu setiap hari. Pak Baskoro menoleh ke arah Om Darmawan dengan tatapan yang sangat meremehkan. Kurir? Bodoh sekali kamu. Darmawan. Pak Aris adalah pemilik tunggal Nusantara Logistics Group. Beliau sengaja turun ke lapangan selama setahun ini untuk melakukan audit operasional secara langsung. Dan kamu menyebut pemilik perusahaan raksasa yang memegang hutang-hutangmu ini sebagai kurir? Ruangan itu mendadak terasa seperti kekurangan oksigen. Tante Rosa menjatuhkan tas brandednya ke lantai.
Kevin, yang tadi pamer jam tangan Rolex, tiba-tiba menyembunyikan tangannya di balik punggung, merasa jam tangannya tak lebih dari sekadar mainan plastik di hadapan Aris. Aris, Mas, ini beneran kamu? Rania berbisik. Air matanya kini mengalir bukan karena sedih, tapi karena guncangan kenyataan yang luar biasa. Aris menatap istrinya. Senyumnya kembali melembut hanya untuk Rania. Aku bilang kan, Nia? Hari ini adalah hari terakhir kamu harus menangis karena aku dipandang rendah. Maaf aku merahasiakan ini terlalu lama. Aku hanya ingin memastikan siapa yang benar-benar menyayangiku sebagai Aris, bukan sebagai CEO. Aris kemudian beralih menatap ibu mertuanya yang kini wajahnya seputih kapas. Ibu tadi bilang, gaji saya setahun tidak cukup untuk biaya dry clean karpet ini. Bu Lastri tidak bisa menjawab. Mulutnya menganga. Namun tak ada kata yang keluar. Hendra, panggil Aris tanpa menoleh. Iya, Pak. Berapa harga karpet ini? Menurut data aset rumah yang sedang kita sita ini, karpet ini merek imitasi dari Turki, Pak. Harganya sekitar 8 juta rupiah. Jawab Hendra taktis. Aris merogoh saku jaket kurirnya, mengeluarkan selembar cek yang sudah ditandatangani. Ia menjatuhkannya di atas meja makan, tepat di depan piring ibu mertuanya. Itu 100 juta. Ambil kembaliannya untuk membeli harga diri yang baru, Bu. Karena sepertinya yang lama sudah habis terjual. Om Darmawan gemetar hebat. Ia mencoba mendekati Aris, mencoba memegang ujung jaket Aris yang tadinya ia sebut bau matahari. Aris, maksud saya, Pak Aris tolong, soal pinjaman modal perusahaan saya tadi cuma bercanda. Kita kan keluarga. Aris menepis tangan Om Darmawan dengan gerakan halus namun tegas. Keluarga? Di mana kata keluarga? Itu saat Anda menyuruh saya duduk di kursi plastik dekat tempat sampah? Di mana kata keluarga? Itu saat Anda menghina istri saya karena memiliki suami miskin. Aris berjalan menuju meja utama, mengambil sebutir kurma dari piring kristal mahal milik Om Darmawan, lalu memakannya dengan tenang. Makanannya enak, Om. Tapi sayang, pemilik rumahnya sangat tidak beradab. Ujar Aris. Pak Baskoro, bacakan agenda kedua kita malam ini. Pak Baskoro membuka map hitamnya. Suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi siapapun di ruangan itu. Malam ini, pukul 19. Secara resmi seluruh aset Darmawan Construction telah berpindah tangan ke bawah bendera Nusantara Logistics, karena gagal bayar hutang pokok dan bunga selama 12 bulan berturut-turut. Termasuk di dalamnya adalah rumah tinggal di lokasi Menteng ini. Seluruh keluarga besar Rania menjerit tertahan. Mereka baru saja menyadari bahwa saat mereka sedang asyik menghina Aris di atas meja makan, Aris sebenarnya sedang memakan seluruh hidup mereka. Masih ingin pamer jam tangan, Kevin? Tanya Aris sambil melirik sepupu Rania itu. Atau Tante Rosa, ingin pamer perhiasan lagi? Tante Rosa menangis histeris, sementara Kevin hanya bisa menunduk dalam, menyadari bahwa karirnya di bursa saham bisa berakhir malam ini juga jika Aris menelepon atasannya. Suasana bukber yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi pengadilan yang dingin. Aris berdiri di tengah ruangan, mengenakan jaket kurir hijau yang kini terlihat seperti jubah kebesaran bagi mereka semua. Ia berdiri di puncak kasta, sementara orang-orang yang menghinanya kini merayap di bawah kakinya, menunggu vonis yang akan dijatuhkan. Suasana di ruang makan yang tadinya bising oleh tawa meremehkan kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Hanya suara denting jam dinding dan isak tangis tertahan dari Tante Rosa yang terdengar. Cahaya lampu gantung kristal di atas meja makan kini terasa seperti lampu interogasi yang menyorot tajam ke arah wajah-wajah yang mulai memucat. Aris melangkah perlahan mengelilingi meja makan panjang itu. Langkah kakinya yang masih mengenakan sepatu kerja yang sedikit kotor terdengar berwibawa di atas karpet mahal. Di belakangnya, Hendra dengan setia mengikuti, membawa tablet digital yang siap memuntahkan fakta-fakta pahit. Kenapa diam? Tanya Aris dengan nada yang hampir berbisik, namun terdengar sangat mengintimidasi. Tadi sepertinya banyak sekali yang ingin memberi saya nasihat soal karir, soal masa depan, bahkan soal harga diri. Silakan, dilanjutkan.
Mumpung saya sedang ingin mendengar. Om Darmawan mencoba berdiri, namun kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi. Pak Aris, Mas Aris, tolong. Ini pasti bisa dibicarakan baik-baik. Kita keluarga. Rania, Nia, bicara sesuatu. Nia, tolong pamanmu ini. Rania hanya berdiri mematung di samping kursi plastik biru tadi. Matanya yang sembab menatap Aris dengan pandangan yang campur aduk, ada rasa syukur. Namun ada juga rasa asing yang mendalam. Suaminya yang biasanya bangun pagi untuk mencuci motor dan membelikannya bubur ayam di pinggir jalan, kini berdiri seperti penguasa hidup dan mati bagi seluruh kerabatnya. Jangan libatkan Rania, Om. Potong Aris dingin. Rania tidak tahu apa-apa soal ini. Dia satu-satunya orang di ruangan ini yang mencintai saya tanpa tahu berapa digit saldo di rekening saya. Berbeda dengan kalian, yang nilai cintanya diukur dari merek tas dan kunci mobil. Aris menoleh ke arah Hendra. Hendra, bacakan laporan audit untuk Darmawan Construction. Saya ingin tahu kenapa perusahaan yang katanya hebat, ini butuh suntikan modal dari kurir seperti saya. Hendra melangkah maju, membuka dokumen di tabletnya. Baik, Tuan. Berdasarkan audit investigasi yang kami lakukan selama 3 bulan terakhir, Darmawan Construction telah melakukan manipulasi laporan keuangan sejak 2 tahun lalu. Ada aliran dana sebesar 50 miliar rupiah yang dilarikan ke rekening pribadi Om Darmawan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga ini, termasuk pembelian 3 unit apartemen di Singapura yang atas nama Tante Rosa. Apa? Bu Lastri menjerit, menatap adiknya, Tante Rosa, dengan mata terbelalak. Rosa, kamu bilang apartemen itu hasil investasi suamimu di properti. Tante Rosa menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya terguncang hebat oleh tangis yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Keangkuhan yang tadi ia pamerkan saat menghina jaket Aris menguap tanpa sisa. Bukan cuma itu, Pak. Lanjut Hendra dengan suara datar yang mematikan. Suami Tante Rosa juga terlibat dalam skandal pengadaan material palsu untuk proyek jembatan nasional. Jika kasus ini naik ke permukaan besok pagi, seluruh aset keluarga Tante Rosa akan disita oleh negara, dan suami beliau terancam hukuman penjara minimal 15 tahun. Ruangan itu mendadak riuh oleh saling tuduh. Keluarga besar yang tadinya terlihat sangat solid dalam menghina Aris, kini mulai saling serang demi menyelamatkan diri masing-masing. Paman menyalahkan keponakan, kakak menyalahkan adik. Topeng, keluarga harmonis nan kaya raya, itu retak dan pecah di depan mata Aris. Cukup, bentak Aris, membuat semua orang seketika membungkam mulut. Aris menatap Kevin, sepupu Rania yang tadi pamer jam tangan. Kevin, kamu manajer investasi, kan? Kamu tahu perusahaan PT Global Logistik Prima? Kevin mengangguk pelan. Wajahnya berkeringat dingin. Iya, Mas. Itu kompetitor utama perusahaan Mas Aris. Salah. Aris tersenyum miring. Itu anak perusahaan saya yang saya buat khusus untuk menampung manajer-manajer gagal seperti kamu. Saya tahu kamu menggunakan uang nasabah sebesar 2 miliar untuk berjudi di bursa kripto dan sekarang posisimu sedang minus. Kamu berharap bonus lebaran dari perusahaan untuk menutupinya, kan? Kevin jatuh terduduk di lantainya. Ia tidak menyangka Aris tahu sedetail itu. Selama ini ia menganggap Aris hanyalah orang bodoh yang bisa ia jadikan bahan lelucon di grup WhatsApp keluarga. Aris kemudian berjalan menghampiri ibu mertuanya, Bu Lastri. Wanita itu kini tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Ia tidak berani menatap mata menantunya. Ibu, panggil Aris lembut. Namun nadanya syarat dengan kekecewaan. Ibu tahu kenapa saya bertahan tinggal di rumah ibu selama 3 tahun ini padahal saya bisa membeli 1000 rumah seperti itu? Saya bertahan karena saya menghargai ibu sebagai orang tua yang membesarkan Rania. Saya ingin memberikan ibu kesempatan untuk melihat siapa saya yang sebenarnya melalui hati, bukan melalui harta. Aris menarik napas panjang. Tapi setiap hari, yang saya terima hanyalah hinaan. Ibu membandingkan saya dengan menantu orang lain. Ibu menyuruh saya masuk lewat pintu dapur. Ibu bahkan melarang saya duduk di meja makan ini bersama anak kandung ibu sendiri. Maafkan ibu, Aris.
Ibu hilaf. Tangis Bu Lastri pecah. Ia mencoba meraih tangan Aris, namun Aris menariknya perlahan. Kesempatan itu sudah habis. Bu, hari ini, kontrak sewa rumah ibu yang diam-diam saya bayar melalui pihak ketiga sudah berakhir. Dan karena Om Darmawan gagal bayar hutang, seluruh rumah ini, termasuk rumah yang ibu tempati, secara hukum sudah menjadi milik Nusantara Logistics. Suasana semakin membagongkan. Keluarga besar itu menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga kehilangan tempat berteduh malam ini. Lalu, kami harus kemana, Aris? Tanya Om Darmawan dengan suara serak, penuh keputusasaan. Aris menatap mereka satu persatu dengan pandangan tanpa ampun. Kalian selalu bilang saya orang kecil. Kalian selalu bilang kurir tidak punya masa depan. Nah, sekarang saya ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil, itu. Rasakan bagaimana rasanya harus berpikir besok mau tidur di mana dan makan apa. Rania melangkah maju, menyentuh pundak Aris. Mas, apa ini tidak terlalu jauh? Aris menoleh, menatap istrinya dengan tatapan yang dalam. Nia, selama 3 tahun aku diam saat mereka menginjakku. Tapi saat mereka mulai menghinamu karena memilihku, saat mereka membuatmu menangis setiap malam karena merasa bersalah membawaku ke acara mereka, itu adalah garis merah yang tidak bisa aku maafkan. Aris kemudian mengambil map hitam dari tangan Hendra dan melemparkannya ke tengah meja makan, tepat di atas hidangan seafood yang belum sempat mereka habiskan. Di dalam itu ada surat pemberitahuan pengosongan lahan. Kalian punya waktu sampai jam 12 siang besok untuk angkat kaki dari semua properti milik saya. Dan Kevin, jangan repot-repot ke kantor besok. Surat pemecatanmu sudah ditandatangani. Aris meraih tangan Rania. Ayo, Nia, kita pulang. Tempat ini terlalu kotor untuk kita. Tapi Mas, motor kita. Rania menunjuk ke arah jendela. Aris tersenyum. Kali ini senyumnya kembali menjadi Aris yang Rania kenal, namun dengan aura yang jauh lebih kuat. Motor itu sudah menyelesaikan tugasnya. Nia, dia sudah membawaku menemukan cinta sejatiku. Sekarang, biarkan dia beristirahat. Tepat saat itu, pintu depan kembali terbuka. Beberapa staf Aris masuk dengan seragam rapi, membawa kotak-kotak besar berisi dokumen dan segel perusahaan. Di luar, iring-iringan mobil mewah sudah siap berjejer, menanti sang CEO dan istrinya untuk berangkat. Keluarga besar Rania hanya bisa menonton dengan mulut terkunci saat Aris dan Rania berjalan keluar dari rumah mewah itu. Mereka yang tadi menganggap Aris sebagai cacat dalam keluarga, kini tersadar bahwa mereka hanyalah debu di bawah roda mobil yang membawa Aris pergi. Namun, kejutan sesungguhnya belum berakhir. Ada satu hal lagi yang Aris siapkan. Sesuatu yang akan membuat malam bukber ini tercatat sebagai sejarah paling memilukan bagi keluarga Darmawan. Malam semakin larut, namun udara di dalam ruang makan mewah Om Darmawan terasa semakin membeku. Aris tidak langsung pergi. Ia berdiri di ambang pintu besar, menatap ke arah meja makan yang kini tampak seperti reruntuhan sebuah peradaban kecil yang sombong. Rania menggenggam lengan suaminya. Matanya menatap kerumunan keluarganya yang kini tampak seperti orang-orang asing yang ketakutan. Tunggu, Mas Aris, teriak Om Darmawan. Suaranya parau, hampir hilang karena panik yang mencekik tenggorokan. Ia merangkak dari kursinya, benar-benar merangkak, mendekati ujung sepatu Aris yang masih berdebu. 1 malam saja. Tolong kasih kami waktu 1 malam saja. Jangan usir kami sekarang. Di luar sedang gerimis. Mas, malu kalau tetangga lihat kami keluar membawa koper malam-malam begini. Aris menatap Om Darmawan dari ketinggian berdirinya. Tidak ada benci di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Malu. Om? Tadi Om tidak malu menyuruh saya duduk di kursi plastik dekat tempat sampah? Om tidak malu menghina istri saya karena suaminya hanya seorang kurir? Aris menoleh ke arah Hendra yang berdiri tegak seperti robot di sampingnya. Hendra, apakah tim pengosongan sudah siap? Siap, Tuan. 6 truk logistik sudah berada di gerbang depan. Tim keamanan juga sudah mengamankan seluruh akses keluar masuk.
Barang-barang pribadi yang bukan merupakan aset perusahaan akan dipilah dan dikeluarkan dalam waktu 30 menit. Jawab Hendra dengan nada yang sangat mekanis, seolah ia sedang membacakan jadwal pengiriman barang rutin. Mas Aris, tolong. Tante Rosa ikut bersimpuh. Air matanya merusak riasan wajahnya yang mahal. Perhiasanku, berlianku di dalam brankas, itu hasil tabunganku sendiri. Hendra menyela tanpa ekspresi. Maaf, Nyonya Rosa. Menurut catatan transaksi, seluruh perhiasan yang Anda beli dalam 2 tahun terakhir menggunakan kartu kredit korporasi Darmawan Construction yang pembayarannya ditangguhkan. Secara hukum, barang-barang tersebut adalah milik perusahaan, yang berarti sekarang adalah milik Pak Aris. Suasana semakin histeris. Kevin, sang manajer investasi gadungan, mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun 2 pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam sudah berdiri di sana, melipat tangan di dada. Tidak ada jalan keluar. Aris melangkah kembali ke tengah ruangan. Ia mengambil sebuah remote kecil dari saku jaket kurirnya, sebuah alat yang terhubung dengan sistem rumah pintar, Smart Home, yang baru saja ia ambil alih hak aksesnya. Dengan satu tekanan jempol, seluruh lampu di rumah itu meredup, menyisakan lampu sorot hanya ke arah meja makan. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari kemiskinan? Tanya Aris, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena diperlakukan seolah-olah kalian tidak punya nyawa. Selama 3 tahun, kalian membuat saya merasa seperti itu. Dan malam ini, saya ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi aset yang tidak diinginkan. Aris kemudian menatap ibu mertuanya, Bu Lastri, yang sejak tadi hanya bisa bersandar pada pilar rumah, menatap kosong ke arah menantunya. Ibu sering bilang kalau doa orang miskin itu tidak akan sampai ke langit karena terhalang asap knalpot motor saya. Aris tersenyum pahit. Ternyata ibu salah. Doa saya sampai ke langit. Dan jawabannya adalah malam ini. Saya tidak akan membiarkan ibu tidur di jalanan. Karena bagaimanapun ibu adalah orang tua Rania. Tapi, ibu tidak akan lagi tinggal di rumah mewah hasil memeras keringat orang lain. Aris mengeluarkan sebuah kunci kuno dari sakunya. Kunci sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan menteng. Ini kunci rumah kontrakan lama saya, yang dulu ibu sebut kandang kambing. Silakan ibu tinggal di sana bersama Om Darmawan dan Tante Rosa. Rasakan bagaimana rasanya mengantre air bersih dan tidur dengan suara tikus di atas plafon. Mungkin di sana, hati kalian bisa kembali menjadi manusia. Kamu kejam, Aris, teriak sepupu Rania yang lain. Seorang gadis muda yang selama ini selalu memandang Aris dengan jijik. Kamu cuma mau balas dendam. Ini bukan balas dendam, sahut Aris tenang. Ini adalah proses audit kehidupan. Kalian sudah bangkrut secara moral, dan saya hanya sedang melakukan likuidasi atas kesombongan kalian. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Wajah Om Darmawan berubah menjadi abu-abu. Mas Aris polisi? Kenapa ada polisi? Tanya Om Darmawan gemetar. Saya tidak memanggil mereka untuk masalah hutang, Om. Aris melirik Hendra. Hendra, silakan jelaskan. Kepolisian datang untuk menjemput Om Darmawan dan suami Tante Rosa terkait dugaan penggelapan dana proyek strategis nasional dan pemalsuan dokumen otentik. Data-data lengkap sudah kami serahkan ke pihak berwajib 10 menit yang lalu. Jelas Hendra. 2 petugas polisi masuk ke dalam ruangan. Suasana berubah menjadi kacau. Om Darmawan mencoba bersembunyi di bawah meja, sementara suami Tante Rosa hanya bisa pasrah saat tangannya diborgol. Tangisan dan teriakan histeris pecah. Namun Aris tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Di tengah kekacauan itu, Aris menarik tangan Rania menuju pintu keluar. Ayo, Nia, tugas kita di sini sudah selesai. Saat mereka berjalan keluar, iring-iringan truk logistik masuk ke halaman. Para pekerja berseragam Nusantara Logistics mulai masuk ke dalam rumah dengan efisiensi yang menakutkan, mengangkat kursi-kursi mahal, lukisan-lukisan dinding, dan guci-guci antik yang tadi dibanggakan Om Darmawan.
Semuanya dimuat ke dalam truk seolah-olah itu hanya tumpukan paket biasa. Rania menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia anggap sebagai istana yang menakutkan, kini tampak rapuh dan tak berarti. Ia menatap suaminya yang kini sudah melepas jaket kurirnya, memperlihatkan kemeja putih gading yang bersih dan bercahaya di bawah lampu jalan. "Mas, aku merasa seperti sedang bermimpi," bisik Rania. "Ini bukan mimpi, Nia. Ini adalah awal dari kenyataan yang seharusnya," jawab Aris. Ia membukakan pintu sebuah mobil mewah, sebuah sedan hitam panjang yang pintunya terbuka secara otomatis. Namun, tepat sebelum Aris masuk ke dalam mobil, ia melihat Pak Jono, sopir Om Darmawan yang tadi sore menyapanya dengan iba, sedang berdiri bingung di pojok garasi sambil memegang ember cuci mobilnya. Aris menghampiri Pak Jono. "Pak Jono." "Iya, Tuan Mas Aris." Pak Jono tampak ketakutan. Aris merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas. "Besok, Bapak datang ke kantor pusat Nusantara Logistics. Saya butuh kepala bagian transportasi yang jujur dan punya empati. Gaji Bapak akan saya naikkan 5 kali lipat dari apa yang diberikan Om Darmawan." Pak Jono hampir menjatuhkan embernya. Ia membungkuk berkali-kali dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas, terima kasih banyak." Aris masuk ke dalam mobil di samping Rania. Saat mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan gerbang menteng, Aris melihat melalui kaca spion. Ia melihat keluarga besar yang tadi menghinanya kini berdiri di trotoar, di bawah hujan gerimis, memandangi rumah mereka yang sedang dikosongkan. Mereka kehilangan segalanya dalam satu malam: kekayaan, jabatan, dan yang paling penting, martabat mereka. "Mas," panggil Rania pelan saat mobil sudah melaju di jalan protokol yang sepi. "Tadi kamu bilang ada satu kejutan lagi yang paling membagongkan. Apa itu?" Aris menatap Rania, lalu tersenyum penuh arti. Ia mengambil sebuah tablet dari tangan Hendra yang duduk di kursi depan. "Lihat ini, Nia." Di layar tablet itu, muncul siaran berita langsung di televisi nasional. Judulnya, "Misteri CEO Nusantara Logistics terpecahkan. Sang triliuner ternyata menyamar sebagai kurir selama setahun." Tapi bukan itu yang membuat Rania kaget. Di bawah berita itu, ada pengumuman resmi perusahaan. Dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan ketiga sang CEO, Nusantara Logistics Group mengumumkan pembagian paket sembako dan uang tunai kepada seluruh kurir logistik di seluruh Indonesia, serta pengambil alihan 50% saham perusahaan kompetitor untuk dikelola secara nirlaba oleh Yayasan Kemanusiaan atas nama Rania Aris Putri. "Mas, kamu memberikan semua itu atas namaku?" Rania menutup mulutnya dengan tangan. "Tak percaya." "Ya, karena kamu adalah aset terbaik yang pernah aku miliki, Nia. Dan dunia harus tahu itu," jawab Aris lembut. Mobil terus melaju menembus malam, menuju hotel bintang 5 paling mewah di kota itu, di mana sebuah makan malam romantis yang sesungguhnya sudah menanti mereka. Namun, di balik kemewahan itu, ada sebuah rahasia kecil lagi yang Aris simpan, sebuah rahasia yang akan menjadi penutup paling mengejutkan bagi seluruh drama ini di bagian terakhir nanti. Matahari pagi pertama setelah malam bukber yang mencekam itu terbit dengan sinar yang terasa terlalu terang bagi keluarga besar Darmawan. Tidak ada lagi aroma kopi mahal atau pelayan yang membawakan handuk hangat. Di depan gerbang rumah menteng yang kini telah dipasangi garis pembatas kuning bertuliskan, "Aset milik Nusantara Logistics Group," Bu Lastri duduk di atas koper tuanya yang kulitnya sudah terkelupas. Di sampingnya, Tante Rosa terus meratapi nasib sambil memegang tas Hermes palsu yang ternyata adalah satu-satunya barang yang lolos dari pemeriksaan tim aset karena dianggap sampah tidak bernilai oleh Hendra. Om Darmawan dan suami Tante Rosa sudah dibawa pergi sejak subuh tadi dengan mobil tahanan. Kehancuran mereka begitu instan, begitu bersih, dan begitu sistematis. Seluruh jagat maya meledak dengan berita tentang CEO Kurir, menjadikannya tren nomor 1 di seluruh platform media sosial. Namun, bagi keluarga yang terduduk di trotoar itu, berita tersebut adalah vonis mati bagi masa depan sosial mereka. "Nia, kenapa kamu tidak mengangkat telepon ibu?"
Gumam Bulastri sambil menatap layar ponselnya yang retak ponsel yang dulu ia berikan pada Aris karena dianggap barang bekas. Namun kini menjadi satu-satunya alat komunikasinya yang tersisa. Tidak ada jawaban. Rania dan Aris seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan mereka dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri selama bertahun-tahun. Sementara itu, di sebuah gria tawang, penthouse, yang menghadap langsung ke arah jantung kota, Aris berdiri di balkon sambil menyesap kopi hitamnya. Ia sudah menanggalkan kemeja putih gadingnya, berganti dengan kaos oblong sederhana dan celana kain pakaian yang menurutnya jauh lebih nyaman daripada setelan triliunan rupiah. Rania berjalan menghampirinya, memeluk Aris dari belakang. "Mas, aku sudah membaca semua berita itu. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal di pikiranku." Aris menoleh, mengelus pipi istrinya. "Apa itu, Nia? Kenapa harus se-ekstrim ini?" tanya Rania lirih. "Kenapa kamu harus menunggu sampai acara bukber keluarga besar untuk membongkar semuanya? Kamu bisa saja memberitahuku setahun yang lalu. Kita bisa pindah, dan kita bisa hidup tenang tanpa harus melihat mereka hancur seburuk itu. Aku memang sakit hati, tapi melihat ibu terduduk di jalanan, hatiku tetap terasa berat." Aris terdiam sejenak. Ia meletakkan cangkir kopinya di pagar balkon, lalu menarik napas panjang. Matanya menatap jauh ke deretan gedung pencakar langit yang sebagian besar adalah miliknya. "Nia, ada sesuatu yang belum sempat aku ceritakan padamu. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa aku harus melakukan semua drama ini tepat di depan mata Om Darmawan dan Ibu." Aris mengajak Rania duduk di sofa ruang tengah. Ia membuka sebuah brankas kecil di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah buku tabungan tua yang sampulnya sudah sangat usang. Di dalamnya terdapat catatan transaksi dari 25 tahun yang lalu. "Kamu tahu siapa pemilik asli tanah tempat rumah mewah Om Darmawan berdiri?" tanya Aris. Rania menggeleng bingung. "Bukannya itu tanah warisan keluarga besar?" "Bukan," jawab Aris tegas. 25 tahun lalu, ayahku adalah sahabat karib Om Darmawan. Ayahku mempercayakan seluruh aset investasinya pada Darmawan saat perusahaan logistik kami masih berupa garasi kecil dengan 2 truk tua. Namun, saat ayahku jatuh sakit dan butuh biaya operasi besar, Om Darmawan melakukan sesuatu yang sangat biadab." Aris membalik halaman buku tabungan itu. Dia memalsukan tanda tangan ayahku, menguras seluruh saldo perusahaan, dan mengklaim bahwa ayahku berhutang besar padanya. Dia menyita rumah masa kecilku, mengusir aku dan ayahku yang sedang sekarat ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu mertuamu Bulastri saat itu adalah sekretaris pribadi ayahku yang membantu Om Darmawan melakukan pemalsuan itu demi mendapatkan imbalan jabatan dan kemewahan. Mata Rania membelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Mas, apa kamu bilang?" "Ibu terlibat." "Iya, Nia. Itulah kenapa aku memilihmu. Bukan hanya karena aku mencintaimu, tapi karena aku ingin melihat apakah darah pengkhianat itu mengalir di nadimu. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa meskipun kamu tumbuh di tengah-tengah mereka, kamu memiliki hati yang berbeda." Aris menggenggam tangan Rania dengan sangat erat. "Selama 3 tahun penyamaranku, aku bukan hanya sedang menguji kesabaran, tapi aku sedang mengumpulkan bukti-bukti penggelapan aset ayahku yang mereka tanam di perusahaan-perusahaan mereka sekarang." Rania terisak. Kenyataan ini jauh lebih membagongkan daripada sekadar suaminya menjadi kaya raya. Ternyata pernikahan mereka, setidaknya di awal, adalah bagian dari rencana besar Aris untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. "Lalu, kenapa kamu menikahiku? Apa itu juga bagian dari rencana balas dendam?" tanya Rania dengan suara bergetar. Aris menggeleng cepat. Ia memeluk Rania dengan sangat protektif. "Awalnya, mungkin iya. Aku ingin mendekati mereka lewat kamu. Tapi di bulan pertama kita menikah, saat kamu membagi nasi bungkusmu denganku karena uang gajiku sebagai kurir habis untuk membayar hutang pura-pura, di saat itulah aku sadar bahwa aku tidak bisa menjadikanmu alat balas dendam. Aku jatuh cinta padamu sedalam-dalamnya. Kamu adalah satu-satunya alasan kenapa aku tidak menghancurkan mereka lebih awal. Aku memberi mereka waktu 3 tahun untuk berubah, untuk memperlakukan orang kecil dengan baik, agar aku punya alasan untuk memaafkan mereka. Tapi mereka tidak pernah berubah,
bisik Rania. Tepat, sahut Aris. Malam bukber itu bukan hanya panggung identitasku, tapi itu adalah sidang terakhir. Jika malam itu salah satu dari mereka saja, satu orang saja meminta maaf padaku atau menawariku makan dengan tulus di meja utama, aku sudah menyiapkan surat pembatalan akuisisi. Aku akan membiarkan mereka tetap kaya. Aris berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Tapi mereka justru menyuruhku duduk di dekat tempat sampah. Mereka membuktikan bahwa selama 25 tahun, hati mereka tetap sama busuknya. Jadi, aku hanya mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka dulu mengusir ayahku, ke jalanan, tanpa apa-apa. 1 bulan kemudian, kehidupan Rania dan Aris sudah kembali tenang. Rania kini mengelola yayasan kemanusiaan yang sangat besar, sementara Aris tetap memimpin perusahaannya. Meski ia masih sering terlihat turun langsung ke gudang logistik hanya dengan mengenakan kaos oblong dan celana jeans. Kabar mengenai keluarga Darmawan semakin tenggelam. Tante Rosa kini dikabarkan bekerja sebagai buruh cuci di daerah padat penduduk, sementara Bu Lastri tinggal di panti jompo yang dibiayai secara anonim oleh Rania, karena Aris tetap melarang istrinya memberikan uang tunai langsung kepada ibunya agar sang ibu belajar tentang arti kerja keras. Suatu sore, saat Aris sedang memeriksa laporan di kantornya, Hendra masuk dengan wajah yang sedikit aneh. "Tuan, ada kiriman paket untuk Anda," kata Hendra. "Paket? Dari siapa? Keamanan sudah memeriksanya?" tanya Aris tanpa menoleh. "Sudah, Tuan. Tapi isinya cukup unik." Hendra meletakkan sebuah kotak kardus kecil yang sangat kusam di atas meja marmer Aris. Aris membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kunci motor bebek tua, kunci motor yang dulu digunakan Aris saat menyamar sebagai kurir, dan sebuah surat kecil dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Aris membaca surat itu, dan seketika wajahnya yang dingin berubah menjadi pucat pasi. "Halo Aris, atau harus kupanggil Pak CEO? Selamat ya. Aktingmu selama setahun ini luar biasa. Tapi sepertinya kamu lupa satu hal kecil. Di perusahaan raksasamu, ada ribuan kurir. Apa kamu benar-benar yakin hanya kamu satu-satunya CEO yang sedang menyamar di lapangan? Terima kasih sudah membersihkan keluarga Darmawan untukku. Mereka memang pengganggu dalam bisnis konsorsiumku yang lain. Sekarang setelah mereka hancur, jalan untuk akuisisi lahan di pusat kota menjadi lebih mudah. Sampai jumpa di pertemuan pemegang saham bulan depan." Oh ya, nasi bungkus yang dibelikan Rania waktu itu memang enak. Tapi seleraku lebih ke caviar sekarang. Aris tertegun. Ia membalik surat itu. Di bagian belakang terdapat logo sebuah perusahaan investasi global yang bahkan lebih besar dari Nusantara Logistics. Di bawahnya tertera sebuah nama yang sangat ia kenal. Pak Jono. Ternyata, sopir pribadi Om Darmawan yang selama ini dikasihani Aris, pria yang ia tawari pekerjaan sebagai kepala transportasi karena kejujurannya, adalah pemilik konsorsium raksasa yang selama ini menjadi rival bayangan perusahaan Aris. Pak Jono juga sedang melakukan penyamaran yang jauh lebih lama dan lebih dalam daripada Aris. Aris tertawa terbahak-bahak di dalam ruangannya yang sepi. Tawanya terdengar antara kagum dan ngeri. Ternyata di atas langit masih ada langit, dan di balik kurir yang menyamar, ada sopir yang memantau segalanya. Benar-benar membagongkan, gumam Aris sambil melemparkan kunci motor itu ke dalam laci. "Hendra, siapkan pertemuan dengan Pak Jono. Tapi kali ini, bilang padanya saya yang akan menyetir mobilnya." Pemandangan di jalanan Jakarta. Sebuah mobil mewah melaju kencang, dikendarai oleh seorang triliuner. Sementara di kursi belakang duduk seorang pria tua yang dulunya hanya memegang ember cuci mobil, namun kini memegang kunci ekonomi negara. Mereka berdua sama-sama tersenyum, menyadari bahwa dunia hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sangat besar, di mana pemeran utama terkadang adalah orang yang paling sering kita abaikan di pinggir jalan. 6 bulan setelah malam bukber yang menggemparkan itu, suasana di sebuah villa pribadi di pinggir pantai Bali terasa begitu tenang. Tidak ada deru motor bebek yang batuk-batuk, tidak ada bau asap knalpot yang menempel di jaket, dan yang paling penting, tidak ada lagi suara makian yang menyakitkan telinga. Aris berdiri di balkon kayu yang menghadap langsung ke arah Samudra Hindia. Ia mengenakan kemeja linen putih yang longgar. Tangannya menggenggam secangkir kopi hangat. Di bawah sana,
Ia melihat Rania sedang berjalan santai di atas pasir putih, tertawa kecil sambil mengejar seekor anak anjing yang mereka adopsi baru-baru ini. Aris tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. "Mas, sini turun. Airnya segar sekali," teriak Rania dari kejauhan, melambaikan tangannya dengan ceria. Aris meletakkan cangkirnya dan segera turun menghampiri istrinya. Ia memeluk Rania dari belakang, menghirup aroma rambut istrinya yang kini berbau lavender dan laut, bukan lagi bau keringat dan debu dapur mertuanya. "Kamu bahagia, Nia?" bisik Aris di telinga istrinya. Rania berbalik, mengalungkan lengannya di leher Aris. Matanya berbinar tulus. "Lebih dari bahagia, Mas. Bukan karena rumah ini, bukan karena mobil-mobil itu. Tapi karena akhirnya aku bisa melihat suamiku tersenyum tanpa harus menanggung beban penghinaan dari orang-orang yang seharusnya menyayangi kita." Aris mengangguk pelan. "Maaf ya, kalau perjalanannya harus sesakit itu dulu." "Justru karena sakit itu, Mas, kita tahu rasa syukur yang sebenarnya," jawab Rania lembut. Mereka duduk di kursi malas di tepi pantai, menyaksikan matahari mulai tenggelam, menciptakan gradasi warna emas dan ungu di cakrawala. Aris membuka sebuah pesan di ponselnya, sebuah laporan singkat dari Hendra. "Tuan, Ibu Lastri sudah mulai terbiasa dengan kegiatannya di yayasan. Beliau terlihat lebih tenang sekarang. Om Darmawan juga sedang menjalani masa hukumannya dengan kooperatif. Seluruh aset mereka yang sudah dilikuidasi telah kami salurkan ke beasiswa untuk anak-anak kurir di seluruh cabang." Aris menutup ponselnya. Ia tidak lagi merasa perlu memantau penderitaan mereka. Baginya, keadilan sudah ditegakkan, dan kini saatnya fokus pada kehidupannya sendiri. "Mas, ingat nggak waktu kita makan bakso di pinggir jalan pakai uang recehan terakhir kita?" tanya Rania tiba-tiba sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Ingat banget. Waktu itu kamu bilang, 'Nggak apa-apa ya Mas, yang penting kita kenyang berdua.'" Aris tertawa mengenangnya. "Malam ini aku mau makan itu lagi. Tapi kali ini, abang baksonya kita undang ke sini ya. Biar dia juga bisa lihat sunset." Canda Rania. Aris terbahak. "Ide bagus. Apapun untuk istriku." Malam itu, di bawah taburan bintang, mereka menikmati hidup yang sesungguhnya. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Aris menyadari bahwa kekayaan triliunannya memang bisa membeli kenyamanan. Tapi ketulusan Ranialah yang memberinya kebahagiaan. Aris akhirnya benar-benar memarkirkan motor tua, masa lalunya dan mulai mengendarai masa depan yang baru bersama wanita yang tetap mencintainya. Bahkan saat dunia menganggapnya bukan siapa-siapa.